Tapi kan ada biduan-biduan wanita yang bisa dibilang kekinian. Bukannya kayak dangdut-dangdut kayak di Pantura yang berlebihan ya. Ini dangdutnya yang boys lah yo. Dia menjual keseksiannya daripada suaranya. Gitu. Akhirnya di situ pun penyanyi-penyanyi dangdut pun itu juga sering ngopi. Tapi kan dari akhirnya ketika kenal biduannya, ketika ada acara atau mau buat acara itu lebih mudah. Dan memang sensasinya luar biasa. Luar biasa ya. Anas Beck, barista kesayangan Jogja. Nas, apa kabar? Baik. Brengsek ya kamu ya. Emang janjian berapa kali ini? Ini udah episode keberapa ini ya kan? Kan yang penting aku jadi setia, jadi penontonnya kok Willy. Tapi aku ajakin podcast udah ada kok 3 kali lebih loh. Iya kan sebenarnya biar itulah yang podcast itu sama kok Willy itu yang berkelas-kelas. Berarti aku belum berkelas. Kamu ini sudah sangat berkelas. Belum, kamu udah artis, selebritis, kontroversi, udah banyak. Ya Nas, apa kabar Nas? Baik, selalu baik. Proyekan lancar? Alhamdulillah lancar nih. Kerjaan lagi lancar semua ya. Apalagi dengan posisi personal brandingmu yang udah mantap ini ya. Jadi job di acara dangdut masih udah enggak? Kalau dangdut udah masih ada, karena Jogja ya. Terkenalnya musik dangdut gitu, musik Jawa. Jadi tetap. Sampai dulu ada endorsement untuk Vibe. Iya. Orang tua ya? Orang tua atau Vibe ya waktu orang itu? Tua waktu itu. Orang tua ya? Wah, bagus. Tiap hari kamu disuruh, Jadi sebenarnya cuma itu aja. Apapun yang bisa masuk, ketika bisa membantu, akhirnya kita terima. Iya, gokil. Mas, tapi ya ini sosokmu ini kan buat aku kan sangat menarik nih. Aku tahu kamu itu juga udah zaman masih lama lah, kamu masih ngebar di Lagani waktu itu. Barengan sama Angga juga kan itu. Mas Angga, Mbak Kiki. Nah, terus akhirnya kayak generasimu ini, seangkatanmu ini kayak Mbak Kiki sama Angga ini kan mereka udah punya jalur sendiri-sendiri nih. Kiki kemana? Kiki ke kompetisi, Angga ke pindah luar kota untuk fokus di roastery. Tapi kamu bisa tiba-tiba jadi konten kreator sebelum ada musim konten kreator kayak hari ini. Kamu dulu termasuk yang awal-awal. Kok bisa sih? Sebenarnya ini kok. Jadi kan ketika kita jadi barista dulu, kita tuh barista nggak cuma hanya memikirkan selamanya jadi barista. Kita ngelihat mentor kita, dia arahnya kemana, yang satu mentor kita arahnya kemana, tapi aku pengen arahku tuh berbeda. Ya walaupun rada nyeleneh ya. Kan mentormu Agustasi. Iya, bagus ya juga termasuk itu. Gitu loh. Jadi kan arahnya ketata semua. Sebenarnya aku yang malah nggak ketata, karena apa aja yang bisa aku kerjain. Gitu. Jadi akhirnya ketika misalkan nih dulu juga belajar buat jadi roaster gitu. Ketika goreng seru. Kamu juga pernah sampai belajar roasting juga ya? Pernah. Jadi akhirnya begitu masuk di dunia roaster itu pasti ketemunya dengan petani, supplier, dengan pembeli. Paling pembeli itu juga diantaranya paling owner dan marketingnya. Jadi seputarannya itu kurang luas, gitu loh. Bukan berarti maksudnya di dunia roaster itu lingkupnya kecil, enggak. Cuma akunya yang pengen ketemu orang lebih banyak luas aja. Lagi, lebih luas lagi. Profesinya nggak cuma hanya di kopi-kopian itu Bener, aja. Ya, akhirnya dari roaster itu cobalah ke yang lain. Misalkan nih di dunia konsultan. Jadi mungkin membantu dulu pertama kali membantu temen itu buka usaha. Misalkan. Jadi konsultan. Ya, jadi yang belajar rate-nya paling rendah lah, dibayar cuma berapa, udah maksudnya dikasih apresiasi segitu aja udah untung itu. Yang penting kan kita tahu nih kalau kita jadi konsultan itu mesti ngapain dulu kan, belajar dulu kan. Betul kok. Sebelum rate naik ya. Iya. Dan akhirnya begitu udah mencoba dunia konsultan, ya sebenarnya emang bertemunya dengan orang-orang besar. Ya, orang-orang besar. Tapi di situ memang serunya karena cuannya lebih besar, gitu kan. Dan di situ posisi juga masih tetap barista. Sampai akhirnya di dunia bar itu kayak nggak bisa ditinggalin. Karena di dunia bar itu, F&B itu, karena kan akhirnya luas. Ketika ada customer itu mungkin juga dia mahasiswa baru atau dia mungkin musisi
juga, atau kan misalkan semua kalangan lah. Profesinya bermacam-macam. Ya, dan akhirnya dari situ bisa kenal semua orang itu. Jadi aku juga dulu bisa dibilang belum punya banyak teman atau follower, akhirnya dengan customerku banyak itu juga bisa jadi pengikutku. Seperti itu. Jadi misalkan dulu ketika buat kopi enak, nggak mungkin ketika kita nge-shift nggak dicariin. Bener nggak, kok? Gitu. Jadi sampai segitu powermu dulu ya? Sampai segitu. Jadi... Bukannya maksudnya meninggikan aku, enggak. Tapi maksudnya ada beberapa lah ya. Memang gini, ada banyak orang yang aku mau dibikin kalau baristanya ini. Tapi kan nggak semua barista itu bisa mencapai titik itu. Tapi kamu itu waktu itu udah sampai segitu ya? Iya, sampai segitu gitu loh. Mungkin padahal kan dengan kopi, susu, dan takaran yang sama, tapi kok bisa beda gitu loh. Nah kan akhirnya kan di kopi itu kan emang detailing banget kan. Iya. Kamu mau bikin image kamu ini kopi banget kan? Enggak, maksudnya kan ini nyeritain seluk-beluk yang dulu gitu loh. Setelah di kopi itu, aku juga ketika aku pasti pernah kafe yang namanya sepi, nggak pernah yang namanya rame terus. Nanti kan kalau rame terus dikiranya melihara tuyul kan, tuh. Ya kan, Go? Betul. Nah, akhirnya ketika dulu pas sepi-sepinya, ada teman partner, dulu misalkan sama Mbak Kiki ya, Mbak Kiki, ayo buat konten gitu. Konten apa? Ya dulu awal-awal mungkin cuma videoin buat latte art ya. Kayak gitu monoton tuh. Akhirnya coba buat video-video lucu. Oh, ternyata view-nya nambah. Ya, kamu waktu dulu rajin bikin ini kan, video latte art. Iya. Padahal latte artmu ya pas-pasan. Iya, pas-pasan, bener itu. Bener. Tapi yang suka banyak. Tapi yang suka banyak. Karena mungkin dengan cuma gambar latte art aja, tapi mungkin ditambahin musik dangdut. Soalnya dangdut. Nah, itu dia. Mungkin jadi orang yang nggak tahu, ini musik apa sih, kayaknya kok sering tak dengar, terus akhirnya jadi dari gara-gara Mas Anas ini aku tahu musik dangdut dari Mas Anas. Aku juga referensinya banyak dari situ. Aku iki lagune nak. Nasi iki judulnya apa Nas? Nasi lagunya. Oh, itu Pendosa. Iya. Oh, itu Nela Karisma. Itu pertama kali aku tahu Nela Karisma itu dari kamu. Tahu Pendosa pertama kali dari kamu. Karena di Jogja sendiri ketika closingan, mungkin banyak yang nyetel dangdutan. Akhirnya bukannya berarti orang itu seneng dangdut banget, enggak. Jadi semua genre, tapi ketika musik dangdut itu bisa buat kita lepas saja. Ketika closingan anak-anak, Mas dangdut ya boleh ya, oke, karena udah nggak ada customer, setel aja kenceng-kenceng. Akhirnya bersih-bersih closingan sambil dengerin dangdut sambil joget-joget. Nah itu sampai akhirnya kamu diundang acara dangdut bersama biduan-biduan. Aku lihat konten itu seru banget loh. Itu aku pengen banget kayak gitu. Itu gimana sih Nas, kok bisa? Kalau sebenarnya kan untuk di dangdut di Jogja itu sebenarnya ada komunitasnya, apalagi ada band-band terkenalnya itu dari Jogja kayak Guyon Waton, Pendosa, dan yang lainnya. Tapi kan ada biduan-biduan wanita yang bisa dibilang kekinian. Bukannya kayak dangdut-dangdut kayak di Pantura yang berlebihan ya. Ini dangdutnya yang boys lah yo. Wayu-wayu tak delok. Ya gitulah. Maksudnya dia menjual keseksiannya daripada suaranya. Gitu. Akhirnya di situ pun penyanyi-penyanyi dangdut pun itu juga sering ngopi gitu. Ada salah satunya. Ada. Barista aku juga yang kenal biduan-biduannya. Tapi kan dari akhirnya ketika kenal biduannya, ketika ada acara atau mau buat acara itu lebih mudah. Dan memang sensasinya luar biasa. Luar biasa ya. Maksudnya biar seimbang aja, ketika kopi di pagi hari, malamnya ya orang kita harus nurut sama orang tua ya. Orang tua. Gitu. Jadi maksudnya seluk-beluknya dulu itu emang nggak cuma senangnya aja, ya banyak sedihnya. Tapi kan ketika senangnya itu ya gimana caranya jadi barista itu kita memikir mau sampai kapan. Ya. Tapi kita harus mencoba hal-hal baru. Tapi termasuk kamu yang awal-awal di antara semua barista-barista ini ya, yang awal-awal bikin konten-konten yang lucu-lucu, yang sketsa-sketsa itu loh, Mas. Iya. Ya sebenarnya itu karena kegabutan ya. Sebenarnya bukan kegabutan lagi. Kafenya sepi. Karena banyak waktu luang ya. Iya. Sama Nas. Ya. Aku pulang ke Kediri. Ya. Kenapa bikin podcast? Karena banyak kanggurnya. Tapi kan akhirnya jadi karya ya. Jadi karya. Gitu. Akhirnya ketika misalkan rumah coffee shop kita itu sebagai rumah, ketika rumah kita sepi, apa yang harus bisa kita lakuin?
yang bisa menghasilkan walaupun itu awalnya cuma ya receh. Iya, iya, Dan iya. akhirnya jadi gitu. Ya emang nggak kerasa sih awalnya dulu iseng-iseng. Sama kayak kau Willy dulu mungkin iseng-iseng ya, Iseng-iseng gitu loh. Jadi sekarang nomor 1 di Indonesia ya. Ya karena nggak ada yang lain. Ya, ya tetap nomor 1 lah. Tapi lucu ya, aku sampai inget. Jadi kayaknya yang pecah itu adalah konten yang sama baristanya Indomaret Point itu ya. Oh iya. Ya. Mau menu apa? Mau coba menu baru gak? Iya. Apa menunya? Menu bersamamu terus joget. Ya itu. Kebetulan juga itu pas baristanya kenal dan dia juga TikTokers waktu zaman TikTok belum naik. Ya, zamannya itu ya, siapa yang dihujat itu? Iya, Bowo. Ya, itu. Masih zaman-zamannya itu. Oh alah. Gokil. Jadi akhirnya ide yang kita keluarin hari ini, mungkin besoknya itu bisa berharga ide ini. Gitu. Walaupun cuma receh atau sekecil apapun. Dari awal memang kamu cuma sekedar iseng bikin, tanpa punya ekspektasi ini bakal apa, iya kok, benar kok. Tapi cuma ya itu tadi kok, ketika aku iseng, nggak bisa yang namanya konsisten kok, nggak yang kayak kau Willy gitu loh. Bisa konsisten. Aku juga nggak konsisten, beberapa bulan vakum kok ini juga pas lagi ribet, lagi ada opening. Tapi penontonnya nungguin ya kok? Nungguin sih. Oh iya. Nungguin. Tapi penonton kalau di Kopi kan masih pilih-pilih ya. Oh iya. Tapi kalau dia nggak begitu kenal atau nggak terlalu tahu narasumbernya, ya biasanya rada sepi. Oh iya kok. Ada nggak Vicky aja ya, kontennya Vicky aja nggak semuanya rame juga. Iya kok. Konten terakhir Vicky sama bininya dia, Kathleen, yang rame malah Kathleen daripada Vicky. Nah, itu dia. Berarti karena kan audiens No Cincang butuh yang baru. Nah, itu dia. Harusnya sebenarnya sini harus ada biduannya kok. Aku juga mau kayak gitu. Ya viewernya naik kok. Nah, terus ketika kamu ini kan waktu itu masih bujang ya, Nas, ya? Masih bujang dengan kehidupan kamu yang seperti itu, ditemani banyak biduan, apa kehidupan malam seperti itu. Nah, itu berdampak dengan hubungan percintaan nggak sih? Akhirnya dulu bisa dibilang percintaan tuh liar. Dulu kok ya, anak muda gitu, apalagi di Jogja, gitu kan, itu pasti liar. Maksudnya bisa dibilang liar, ya pasti pacaran sama barista di coffee shop A, paling besoknya pacaran di sama barisanya coffee shop B. Jadi agak bosen-bosenan. Kamu dulu gampang bosenan? Lebih gampang bosenan dulu ya. Sok ganteng gue memang. Enggak kok, maksudnya gampang bosenan. Maksudnya jalannya belum searah aja. Mungkin ketemunya sama cewek yang dia idealis mungkin itu akhirnya nggak cocok. Tapi ya mungkin karena habitmu yang seperti itu, akhirnya waktu itu mantanmu selingkuh. Selingkuh jadi viral gara-gara kamu, itu gimana kok bisa? Tapi ya kejadian itu mungkin hanya orang-orang dulu yang tahu ya. Sampai kamu videoin, kamu gap di kamar jadi drama kayak gitu. Itu kamu sekarang menyesali nggak perbuatanmu itu? Ya kayak menilai dulu itu aku bodoh banget gitu kok. Maksudnya kan ketika aku jadi barista, aku kerja. Maksudnya kan di situ juga aku ada yang namanya menabung. Itu kan istilahnya tabunganku ini mudah-mudahan aku bisa buka usaha sendiri lah. Dan akhirnya kan tabunganku itu ketika ketemu cewek, akhirnya bodoh itu yang keluar. Cinta itu bodoh. Oh, kamu ya bucin ya? Wah, bucin banget tuh. Mau ini, oh ya besok beli. Mau ini ya, ayo besok beli. Kita besok mau ke sana ya, ayo kita ke sana. Gitu kok. Ketika ada uang, nggak mungkin kita mikir berkali-kali. Kita gas-gas saja. Sampai akhirnya ketika ya wis udah limitnya udah mendekati hampir habis dan akhirnya dia ninggalin dengan cara yang seperti itu. Ya emang bener-bener emang ada rasa-rasa. Iya, karena kalau pada waktu aku dan beberapa teman otomatis kan kamu jadi omongan kan waktu itu. Kita tuh ngelihatnya, waduh, kok gini ya? Yang disayangkan itu kamunya. Iya kok. Kamu dengan privilege, kamu punya segitu banyak follower. Terus kamu melakukan hal itu, terus dia story, itu live atau story ya itu ya? Maksudnya kalau yang belum tahu, jadi ketika aku diduain ya. Maksudnya aku samperin, itu udah bener-bener kayak aku emosi banget. Mungkin bisa aku habisin si cowoknya, si ceweknya. Aku udah nggak, pemikiranku tuh pendek kok. Tapi ketika di lokasi, aku cuma video aja. Itu udah kayak merasa
Nyesek. Udah bener-bener nyesek dan udah lepas aja lah. Ya udahlah, kalau ini maumu berarti ini bukan jalanku. Aku tinggal, walaupun aku nggak ngapa-ngapain. Tapi kamu di situ bener. kamu. Nah, di situ dia. Ketika begitu aku expose, begitu aku sadar, aku benar-benar aku segoblok itu. Iya. Benar-benar ya banyak yang bilangin, Mas kamu mending hapus aja, Mas Anas kamu hapus aja ini kontennya. Walaupun cuma di waktu itu cuma di Instagram story aja. Iya di Instagram itu story. Sampai yang lihat aja bisa sampai 10.000. Padahal itu direkam banyak orang nah itu dia. Dan akhirnya benar-benar di situ aku udah memikirkan anak-anak dulu, teman-teman bilang udah gak usah mikirin cewek. Ya emang sebenarnya emang dibilangin banyak orang itu ketika bucin ya emang susah banget. Iya. Dan akhirnya itu pendewasaan sih kok. Iya. Nah, makanya ketika sekarang lihat cewek cakep biasa kok. Ya, tapi waktu itu aku tuh sebetulnya memaklumi kenapa kamu bisa bucin. Jadi kan aku kan juga kepo kayak gimana. Memang cakep loh. Aduh, wajib. Gua jadi anak juga bucin nih kalau kayak gini. Oke. Nah, terus sampai akhirnya ya setelah itu nggak lama tiba-tiba kamu vakum. Iya. Agak vakum beberapa lama itu tiba-tiba nongol lagi. Iya. Kamu sudah punya baby, Nas. Ya. Itu soalnya pas itu kok, pandemi kok. Ketika pandemi kan musim beranak. Saking gabutnya ya nggak bisa kemana-mana nih. Dan akhirnya dulu begitu nikah, ya sebenarnya sih pengen ngerayain ya, karena pandemi aja adalah alasan. Terus akhirnya ya udah begitu nikah itu aku percaya ini jalanku, aku bisa hidup lurus dan aku bisa menata hidupku, usahaku dengan keluarga. Tapi kenyataannya berbeda kok. Oh ya. Kok. Nah, berbedanya ketika kita yang dulunya bisa los main ke sana sini, ketika kita punya istri, apalagi punya anak ya kok. Wah, itu kok. Oke, mundur dulu. Ketika kamu memutuskan untuk menikah itu. Apakah itu kamu planning sebelumnya? Oh, enggak ada kok. Enggak ada aku planning kok itu kok. Itu benar-benar justru bahkan nggak punya rencana untuk menikah dalam waktu dekat waktu itu ya? Oh iya kok. Itu enggak ada, benar-benar enggak ada waktu buat aku pengen menikah. Karena pandemi dan aku menikah itu, wah ini kalau dirayain nggak bisa, nggak dibolehin. Nikah aja pakai masker lah, apalah gitu kan dulu. Dan akhirnya ya udahlah, jalanin dulu aja. Semoga ini juga jalan lurusku. Karena aku juga dulunya aku nakal, mungkin besoknya aku nggak nakal, mungkin ya, gitu loh kan akhirnya aku jalanin lah gitu kok. Jadi gini, ketika menikah udah cinta belum sama istri waktu itu? Nah, kalau dulu bener kok, jujur bener-bener belum ada rasa kok, bener-bener belum ada rasa. Iya karena ini ya, karena kecelakaan aja ya. Iya waktu kok, itu iya ya. kok. Dan akhirnya dari bener-bener nggak ada rasa itu, ketika kita jalannya serius dan maksudnya ya nggak neko-neko lah, bisa dibilang. Maksudnya nggak neko-neko ketika kita dapat job, kita dapat misalkan dapat dana 10 juta, yang ngomongnya 10 juta. Jangan ngomongnya 5 juta di aku. Wah itu seret, itu rezeki itu. Ya? Oh ngaruh banget itu kok. Masa sih? Karena banyak yang melakukan itu loh. Oh ya, lihat teman-temanku itu. Berarti dia emang itu ada dana kenakalannya sendiri. Emang udah disimpan. Iya. Yang dapatnya segini ya. Kayak gitu tuh, itu ngaruh banget. Aku pernah ngerasain, dan akhirnya ketika kita nggak neko-neko, akhirnya lurus-lurus aja kok. Oke, maksud aku kalau lihat ya orang-orang aja nih ya, awalnya suka, cinta, sampai akhirnya memutuskan menikah. Setelah menikah, akhirnya timbul masalah apa-apa. Kalau masalah sering kok. Iya kan, terus kemudian akhirnya ya udah, akhirnya hubungannya makin lama makin runyam. Nah, apa kabar dengan yang kayak kamu di awal kamu belum ada rasa, terus kamu mau nggak mau kamu harus bertanggung jawab dan akhirnya menikah? Itu gimana kamu untuk menjaga itu atau menumbuhkan rasa itu? Nah, di sini kok, ketika kita benar-benar nggak ada rasa, ya emang benar-benar pasangan tuh kita harus ngertiin. Aku punya banyak temen, dan temanku nggak cuma cowok, banyak ceweknya. Kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Oke, di situ difahami sama istriku. Dan akhirnya ketika aku pengen main, itu nggak yang aku sendiri. Yang biasanya aku main kemana pasti ada teman. Main ke tempat B pasti ada teman. Nah, ini istriku selalu sebelum punya anak,
pengen yang namanya ikut juga. Akhirnya aku kalau kemana-mana selalu berdua kok. Oh. Ya, dan dimana ketika aku pengenin satu tempat baru, itu istriku selalu ngikut dan akhirnya dari pendekatan situlah ya benar-benar rasanya itu ada gitu loh. Jadi saling menjaga ketika apapun yang nanti dijalani, ketika misalkan aku juga belum makan, akhirnya diperhatiin. Hal kecil kayak gitu pun ternyata bisa bikin luluh. Oh. Istrimu sabar banget loh berarti ya. Kalau sabar sih sabar banget kok. Bener-bener sabar. Ngadepi bajingan kayak kamu loh. Nah, bener kok. Dan tapi gini kok, ketika sabarnya itu akhirnya dibalik kok. Okay. Yang penting kamu jangan main sama cewek. Yang penting kamu jangan ngontan sama cewek. Yang penting kamu akhirnya diatur lagi. Oh. Ketika diatur lagi, ketika si diriku ini bisa buat ngelurusin ngejalaninnya, dalam arti aku bisa buat istriku tuh nurut dan dia nurut, tapi mau nggak mau apa yang dia pengenin aku harus juga turutin. Harus ada timbal baliknya dong. Iya, kamu kayak gitu. Butuh ini nih, iya. Kamu juga harus kasih dia, iya. Ada feedbacknya. Dan akhirnya dia juga beberapa ngatur aku dan akhirnya aku bisa ngikutin karena bukannya takut istri ya, lebih menghargai. Betul. Misalkan nih, nggak boleh dugem sendirian gitu. Ya iya dong, sendirian ya, aneh. Ya maksudnya kan kalau sendirian ke sana ada teman gitu loh. Itu nggak boleh. Takutnya ya emang istriku bilang, nanti kalau ada cewek lain gimana? Oh ya udah. Misalkan nih aku main sama anak kopi nih gitu. Kedugeman, boleh nggak? Oh ya udah boleh sama anak kopi ini kan. Ya nanti pulang jam segini ya. Ya oke, dibolehin. Pokok rambungkus. Ya. Nah itu dia. Gitu loh. Jadi akhirnya ada rule and regulation. Tapi kalau untuk kerjaan kayak bikin konten udah nggak boleh sama cewek dong sekarang? Sebenarnya boleh, tapi kalau izinnya. Ya kalau ketika di ACC oke, gas gitu aja. Oh masih izin ya? Iya, tetap harus ada ACC. Karena gini, karena aku sekarang juga punya pacar nih, kita juga udah arahnya juga udah serius. Aku selalu ngasih tahu sama dia, ini ya aku kalau mau kemana, jangan bikin aku minta izin ke kamu. Karena aku nggak mau minta izin ke kamu. Karena apa? Kamu ini pasanganku, kamu bukan bosku. Jadi ya, aku akan ngasih tahu kamu, aku nanti mau ke sini. Dulu aku kayak gitu kok. Tergantung dia mau atau dia setuju atau enggak dong. Lah kamu ngapain kalau ke situ aneh-aneh gini? Nah, kalau mama dia nggak suka ya lebih baik kita nggak ngelakuin. Tapi kita lebih ke ngasih tahu daripada minta izin. Ya benar sih kok. Aku dulu juga pemikiranku kayak gitu kok. Tapi diputar balikan. Akhirnya ya, gitu loh. Dan ketika kalau misalkan cowok yang nggak mau ngalah, selesai rumah tangga. Oke. Akhirnya ya harus tetap ada win-win ya Nas. Iya, makanya ada lagu-lagu dangdut yang ambiar-ambiar itu ya terima ngalah ya udah wis itu tadi. Kayak teman-temanku juga selalu bilang nih. Wah, lu mesti pulang cepet ini. Takut ya? Dan lu takut apa Bino? Bukan takut, kita cuma malas ribut. Karena kalau udah ribut gak enak sampai sehari dua hari itu gak enak. Ya. Jadi akhirnya ya udah kelihatannya masih teman-teman tuh masih sama barisan-barisan baru, barisan-barisan muda. Tapi sebenarnya ya udah bapak-bapak ini. Kita cek ngeyel ya. Iya. Karena kita mana tahan lihat barista baru sekarang makin lama makin cakep loh. Kayak maksudnya perubahan dari dulu sampai sekarang ini kerasanya cepet banget loh. Iya. Gitu. Aku juga nggak kerasa tua kok. Iya. Apalagi kamu. Oke. Nas, tapi ini kita ngomong agak serius nih, ini kan tentang kamu ya. Ini kita mulai tentang profesi nih. Kamu setelah jadi konsultan kemarin, terus kemudian kamu dipercaya untuk handle coffee shop. Dan ini juga aku lihat terjadi di beberapa temanku. Investor masuk, hire kita, jalan coffee shop rame, kita udah berusaha marketing, branding, terus manggil teman-teman makin rame. Begitu udah rame, entah nggak tahu ada masalah internal apa, akhirnya key person ini, si konsultannya ini atau partnernya ini tiba-tiba disingkirkan. Disingkirkan, coffee shopnya tetap jalan, tapi ternyata langsung yang terjadi, mostly dari teman-teman yang aku kenal, langsung drop. Nah ini kayaknya kemarin juga aku dengar terjadi sama kamu juga ya? Waduh, nah kalau masalah buat yang partner ataukah misalkan investor atau kerjasama, ketika satu orang ini penting buat usahanya dan itu hilang,
bener-bener ngaruh di usahanya kok, bener gak sih kok? Dan itu aku rasain sendiri kok. Ketika aku beberapa, ya dulu ketika aku awal-awal satu tempat, ketika aku keluar ya berharapnya itu tetap jalan kok, tetap pengennya ya tetap jalan kok. Dan kok tiba-tiba cuma beberapa bulan tutup gitu loh. Dan kayak aku juga kayak ngerasa bersalah. Apa ini gara-gara aku keluar terus tutup? Tapi anak-anak bilang, aku juga nanya-nanya ke teman-teman, ya gimana nggak tutup? Mas Anas kan di sana temennya banyak, brandingannya dari Mas Anas. Ketika nggak ada Mas Anas, ya di sana tutup. Terus aku bilang, ketika ada barista di sana, menu juga nggak berubah, rasa juga nggak berubah, mungkin juga untuk hospitality juga nggak berubah. Kenapa bisa tutup gitu loh? Apakah personal branding ini ataukah manajer ataukah yang partner ini berpengaruh besar? Gitu. Dan di sini aku emang benar-benar banyak tanya ke beberapa orang gitu loh. Dan akhirnya ya yang cerita ke aku, ngomong ke aku ya berpengaruh banget Mas gitu loh. Istilahnya gini, Mas Anas cobalah jualan misalkan nih korek. Misalkan Mas Anas jualan korek. Oh ya. Misalkan jualan korek. Dan koreknya itu aku branding namaku misalkan. Dan aku punya teman misalkan 10 lah. Dan aku jualan korek di situ. Temanku tak suruh beli. Pasti dia mau karena itu punya aku. Dan misalkan aku memaksakan ini usaha aku loh. Dan pasti dia di antara 10 itu pasti ada lah 5 orang atau lebih yang membeli. Dan di situ kan contohnya ketika aku udah nggak di situ, ada jualan korek orang lain lagi, orang yang sama pasti kan nggak bakalan ke tempat itu. Sepengaruh itunya ya. Iya, tapi kalau menurut Ko Willy nih. Oh, kamu gantian nanya aku. Enggak, maksudnya pengen tahu apa ya? Ketika personal branding atau misal manajer atau pengelola ataukah yang investor ada investor yang ada di satu tempat di kafe atau restoran ini ketika keluar berpengaruh besar nggak, entah itu penurunan atau tetap maksudnya stabil gitu kok. Kalau misalkan dari aku sih balik lagi kita mau melihatnya dari sisi yang mananya. Kalau aku dari sisi ownership atau investornya nih ya, ketika aku kerja sama kamu nih, aku invest ke kamu untuk bikin gini, ya aku akan ngelihat kamu sebagai apa dulu nih. Nah, kalau memang kita kerjasamanya memang kamu jadi partner aku, kamu bikin kayak gini, ya aku akan tetap jaga hubungan itu karena tahu kamu yang mendatangkan orang, kamu yang memanage, kamu yang melakukan branding, aku pasti akan jagain kamu. Tapi ada satu sisi juga. Aku pun sebagai investor, aku juga pasti akan merasa, aku juga nggak pengen bergantung dengan satu orang. Ya, benar sih, Pak. Karena kan nothing lasts forever. Kita nggak tahu nanti ketika kamu, mungkin aku udah jagain hubungan sebaik mungkin sama kamu. Apapun yang kamu minta udah tak turutin. Tapi bisa jadi orang kan bisa berubah. Tiba-tiba kamu ada tawaran lain nih, tawaran lain yang lebih gede, lebih menjanjikan. Atau mungkin kamu melakukan kesalahan di situ. Otomatis kita udah nggak bisa kerjasama lagi. Nah, itu pun juga owner pun juga harus memikirkan nih gimana caranya supaya nggak bergantung dengan si satu orang itu. Itu harusnya sih seperti itu. Iya, berarti kan ini pesan-pesannya buat untuk investor ataupun pemilik atau yang punya dana gitu lah. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada satu orang yang dipercaya, tapi kalau misalkan brandingan ini tidak besar, aku yakin ketika orang itu pergi, usaha masih lancar kok. Tapi kalau ketika satu orang ini berpengaruh besar, tapi dia ingin merasa usahanya ini nggak sama satu orang ini nih, aku pengen tanpa dia pun tetap jalan. Nah, di situ ketika mau mencoba untuk tidak ada orang ini, misalkan nih dia dikasih cuti 1 bulan, 1 bulan itu pasti omset turun, gitu loh kok. Jadi akhirnya banyak yang menilai owner atau pemilik kafe ketika barista yang penting di situ hilang, dia ngerasa aman, gampang, paling ya nanti sama aja. Pasti pemikirannya seperti itu kok. Tapi aku yakin 80% lah usahanya pasti ada penurunan. Tapi emang gimana caranya dia juga untuk harus ada naik lagi backupnya. Jadi kalau aku bilang, let's say aku kerjanya balik lagi sama kamu lagi ya.
sebelum aku ngelepas kamu, aku juga harus mempersiapkan dulu backupnya nih. Ketika nggak ada kamu ini, siapa yang bisa gantiin sosoknya kamu ini? Oh iya, Nah, benar sih kok. Jangan sampai kita nggak siap nih jadi owner, jadi investor. Bahwa ketika ditinggal satu orang terus langsung, waduh kelabakan ya. Itu berarti ya lu udah tahu punya orang penting kayak gitu, kenapa nggak mbok gandoli? Kenapa nggak kamu rangkul justru malah kamu lepas gitu ya. Jadi semuanya itu ada, kalau dari aku sih ya, ada dua sisi kayak gitu. Kalau dari aku kok, ada satu pertanyaan kok, yang maksudnya antara salah apa nggak salah ya kok. Ketika misalkan ada satu orang yang dia membuat brand itu atau kafe itu, misalkan nih barista A atau manajer A ini membuat kafe ini rame, setahun 2 tahun rame. Terus tiba-tiba dia beda pemikiran sama yang punya, akhirnya keluar nih kok. Dan nggak lama usaha itu tutup kok. Apakah orang ini yang keluar itu salah kok? Kalau menurut kok Willy ya? Sebenarnya kalau ngomong salah benar kan enggak. Kita nggak bisa bilang salah benar karena kita kan case-nya pasti akan beda-beda. Case-nya akan beda-beda. Nah sekarang dia ketika orang keluar dari satu pekerjaan kan alasannya macam-macam. Iya kok. Bisa jadi memang udah nggak cocok di situ. Bisa jadi udah merasa nggak sejahtera di situ. Benar. Ya bisa jadi dia melakukan kesalahan sendiri. Oh iya, itu juga sehingga bisa, akhirnya di-cut akhirnya. Kan itu juga bisa. Jadi ya tergantung problemnya yang mana. Ya, oh gitu sih. Cuman ya kita juga harus bisa membedakan key person sama tempat usahanya ini. Jadi kalau bisa ya, kalau pengen usahanya yang stabil, ya kita nggak bisa terlalu bergantung dengan satu orang. Tapi kalau memang kita masih belum bisa melepaskan ketergantungan ini, ya jangan dilepas dulu. Intinya sekarang itu dia. Itu. Ini poin penting. Soalnya banyak banget kok. Iya. Di Jogja pun seperti itu kok. Ketika ada satu tempat barista yang sering ikut, bisa dibilang ikut acara A, ikut acara B untuk memeriahkan acara-acara. Ya intinya key person-nya di tempat itu kan. Dan akhirnya orang-orang itu bakal main ke kafenya si A nih. Karena si A itu. Iya, dan tapi akhirnya si A ini keluar nih dari kafe. Selesai, kelar. Iya kok. Nah, akhirnya nggak salah kan kok. Nggak salah. Itu sering terjadi dan aku juga lihat beberapa teman juga kayak gitu. Begitu dia lepas, tempatnya langsung drop. Gitu. Entah akhirnya ganti nama, rebranding, atau memang tutup beneran, ya itu terjadi. Gitu. Jadi makanya, tetap harus bisa menghargai ya kok ya. Karena sama-sama gini loh, antara investor dengan konsultannya atau key person yang melakukan operasional di situ, itu dua arah, Nas. Kalau bagi aku itu dua arah, saling membutuhkan. Kita pun juga sebagai investor juga merasa nggak mungkin kita bisa handle ini semua. Kita punya personal branding kayak contoh si key person itu kan belum tentu juga gitu loh. Kecuali kalau ownernya udah punya nama. Nah benar. Ya orang ke situ karena cari ownernya gitu. Betul. Karena nama besar ownernya. Harus lihat kapasitasnya sendiri dulu. Betul kok. Gitu. Setuju aku kok. Tapi tetap benar-benar memang itu ya kok. Investor atau pemilik usaha ataupun yang punya dana tetap harus menghargai orang penting itu ya. Harus ya kok ya. Itu kalau ketika istilahnya ketika owner yang menjayakannya dia, yakin juga usahanya bakal jaya juga. Tapi gini, itu owner nggak cuman hanya menghargai si key person itu, orang penting yang di situ, tapi juga staff yang lain pun yang memang juga berprestasi, juga kerjanya bagus juga harus di-respect, juga harus dihargai juga kok ya. Nah itu repotnya kalau seumpama owner ini atau investor ini dia nggak terlalu involved di dalam, nggak rutin bikin meeting, nggak rutin bikin apa-apa kayak gitu ya. Dia nggak tahu kondisi kafe, dia pokoknya cuma naruh duit, jalan selesai ditinggal gitu ya repot, susah. Dia nggak tahu kondisi di lapangan, dia nggak mau tahu. Gitu. Kecuali kalau memang dia kapasitasnya dia memang cuma buka kafe cuma buat iseng aja. Nah itu beda lagi ya. Karena dia udah sibuk dengan yang lain kan. Atau mungkin coffee shopnya dia chainnya udah banyak nih. Nggak mungkin dia ngurusin satu toko-toko masing-masing. Benar kok. Tapi selama masih bisa dikontrol ya dikontrol aja. Iya benar kok, itulah. Ya, aku setuju sih sama kok Willy. Benar. Jadi kamu waktu itu kamu ngerasa nggak dihargai di tempat yang bukan nggak dihargai, maksudnya udah beda pemikiran aja lah. Beda pemikiran sama maksudnya pemikiranku ketika udah dibicarakan sama yang partner itu istilahnya udah nggak sejalan. Oke lah, mungkin ini bukan jalanku lagi, mending udahan aja. Tapi tetap baik-baik kok. Masih baik. Dari dulu pun pernah
selesai pun juga secara baik-baik. Tapi jadi kenapa yang disesalkan? Visinya udah nggak sama. Iya, yang disesalkan tuh kenapa ketika aku keluar beberapa bulan tutup. Itu yang disayangkan. Gini nggak enaknya ya, orang akan nganggep wah gara-gara ditinggal Anas nih tutup, kayak kamu disalahin jadi beban. Iya kok, bener kok, gitu loh. Maksudnya di sini kan bukan gara-gara aku keluar terus rasain loh, udah gua tinggalin terus tutup, kan nggak gitu juga kok. Maksudnya tetap pengen yang berjalan aja kok. Ya, tapi ya orang kan nggak tahu faktanya yang terjadi ketika nggak ada kamu tempat itu tutup, itu fakta. Nah, dia, karena apanya? Apakah mereka benar-benar tutup itu karena nggak ada branding kamu di situ atau karena masalah internal yang lain? Kok. Kita kan juga nggak tahu. Ya simpel kok kalau kayak gitu kok. Omsetnya dikit udah kok. Nah, pasti gitu kok. Simpel ya. Realistisnya ya. Iya. Maksudnya nggak yang harus itu, nggak mungkin tutup lagi rame-ramenya tutup nggak mungkin kok. Nah, penurunan itu apakah memang karena efek kamu atau bukan, kita kan nggak tahu. Bener, tapi faktanya, kenyataannya ketika kamu udah nggak di situ, nggak lama terus dia tutup. Nah ini yang memang harus dipikirkan. Gitu. Ya, setuju kok. Ya jadi evaluasi lah buat para investor juga ya, kalau mau buka coffee shop, ngajakin orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, yang memang harus sama-sama lah, harus saling ini lah, karena dua-duanya itu membutuhkan semua. Iya, gitu. Betul. Ketika kita ngasih jor-joran, misalkan aku jadi owner pun, aku punya karyawan, aku ngasih jor-joran pun, aku ngejayain dia, usaha juga bakal jaya kok, nggak mungkin nutup mata gitu. Lagian kan mungkin sekarang kan juga banyak contoh nih ya, coffee shop nih, dari barista bukan siapa-siapa, di training, dididik, ikut kompetisi, menang, diambil cabut sana sini. Ya coffee shopnya tetap survive kok. Iya. Gitu loh, bukan berarti ditinggal si champion ini. Kan coffee shop kan owner punya backup nih. Iya. Ini si A ini kalau mau udah. Nah yang benar gitu kok. Kan, benar. Ketika dia udah gua training, gua investasi ke dia, gua jadi champion, otomatis nama kafe juga naik nih. Iya, betul, tapi kan kita juga punya backup plan nih. Ini kalau suatu waktu dia keluar, gua harus gimana nih? Gua harus bikin kontrak dulu nih, atau bikin apa nih, perjanjian apa. Jadi ketika dia keluar ya, it's okay, fine. Gitu loh. Aku masih punya beberapa yang bisa naik. Iya, harus punya strategi. Betul kok. Betul, setuju. Jadi sekarang kamu megang coffee shop lain atau apa? Kalau untuk sekarang, aku sebenarnya lebih ke konsultan aja ya. Jadi tetap pengen masuk di dunia, tetap di dunia F&B, tapi pengen buat usaha sendiri, tapi kecil-kecilan dulu kok. Aku pengen yang buat yang kecil, pakai uang pribadiku tanpa investor, itu pengen sendiri. Aku pengen benar-benar ngerintis aja. Mungkin untuk di kulineran atau mungkin untuk di kopi-kopi pinggir jalan gitu ya. Aku pengen banget itu. Maksudnya tetap tujuan itu ada. Walaupun sekarang ini tetap benar-benar ngerintis lagi gitu. Tapi kan dengan usaha kecilku ini nanti mungkin 2 sampai 5 tahun ke depan kan nggak ada yang tahu. Gitu ya. Mungkin ketemu lagi podcast sudah kita backgroundnya udah open the door gitu kan. Open the door. Ya itu apalagi setelah sekian lama kamu di industri kopi ini, yang kamu pelajari kan nggak cuma bikin kopi. Bener kok. Kamu belajar manajemen, kamu belajar bisnis, belajar marketing. Ya ini yang kamu serap semua. Nah, ini harus semua itu ya, bisa dibilang semua orang yang masuk di dunia F&B harus ya kok ya. Harus, maksudnya nggak yang cuma kalian masuk di dunia F&B jadi barista. Kamu belajar cuma di kopi aja, itu sayang banget ya kok ya. Iya, betul, betul. Jadi benar-benar harus ngertiin, kita belajar tentang gimana caranya buat HPP, gimana caranya buat mungkin ingredientsnya minuman atau makanan. Walaupun makanan itu nggak kamu tahu, kamu juga harus belajar. Iya, harus paham. Iya, akhirnya gitu. Nggak usah harus kita jago di betul kok gitu. Karena banyak kejadian ya teman-teman, barista ini kan selalu punya cita-cita punya kedai sendiri. Ya, itu dia. Dia kerja, coffee shopnya rame, dia merasa skillnya udah jago. Wah, pagi-pagi ada customer hello, bikinin, berarti gua kalau bikin coffee shop ya kayak gini. Resign, udah ngumpulin duit, buka kedai, kok nggak ada yang datang. Nah itu kok, kurang riset, kurang belajar loh. Maksudnya juga pengalaman juga bakal menghasilkan juga usahanya dia sendiri bakalan juga akan mendapatkan impact juga yang sepadan ya kok ya. Nah, terus ini terakhir Mas, ini kalau ngobrol nggak kelar-kelar nih. Ini aku mau tanya terakhir ini.
waktu itu kan aku sempat podcast sama Larka. Aku kenal Larka, tahu Larka lah ya. Iya. Itu awal pertamanya, itu karena kontennya yang sama kamu, Nas. Dia nanya ke kamu ya, cuplikannya nih ya, cuplikannya nih. Kamu mungkin perlu klarifikasi ya. Gini. Dia nanya, apa dia nanya pentingnya kompetisi atau apa? Antara membandingin antara kompetisi latte art dan kompetisi manual. Iya, jadi dia padahal kompetisi itu yang bisa dilihat langsung kredibilitasnya adalah cuman latte art dan cup tester. Iya. Nah, ini pertanyaannya udah gaplek ini, pertanyaan gaplek. Tapi jawabanmu ini menimbulkan masalah baru. Iya. Jawabanmu ketika kamu ngomong, karena juri yang baik akan menghasilkan juara yang baik. Tolong diklarifikasi dan tolong dijelaskan maksudmu ini gimana? Ini kok. Jadi untuk pertanyaannya dulu Larka itu kok, sebenarnya dijawab simpel udah bisa kok. Misalkan jawab simpelnya, semua yang diadakan untuk lomba, itu pasti juara juga berpengaruh. Aku mau jawab gitu, tapi itu biasa kok. Karena aku pengen yang orang itu bisa juga jelas, sebenarnya bukan jelas. Nggak jelas, nggak jelas tapi. Untuk memikirkan gimana caranya jalan ketika kompetisi, apapun itu kompetisinya, ketika ya jurinya juga bagus, coba deh. Pasti menghasilkan yang bagus. Dan kalau misalkan Larka juga nanya itu, sebenarnya tahu jawabannya kok. Cuma aku emang menjawab seperti itu biar orang itu dan kontroversi dan realnya itu nyata gitu loh kok. Ya tapi itu menimbulkan masalah. Iya, emang. Terus kamu sampai lagi sama pertandingan bola. Jadi kayak main bola, wasit yang baik akan menghasilkan pemain yang baik. Ini gimana sih? Maksudnya kalau wasitnya bagus, pertandingannya itu juga bagus gitu loh. Pertandingannya, gitu. Bukan pemainnya yang jadi bagus. Itu pelatih kalau itu kok. Gitu. Maksudnya kalau di kompetisi sendiri, ketika jurinya jelas, bagus. Misalkan nih, Willy juri, juaranya jelas sampai juara dunia. Gitu loh. Nah, ya setidaknya gini, kalau jurinya kompeten, dia bisa memberikan penilaian yang fair. Iya, yang fair. Gitu loh. Ya, tapi kan akhirnya, tapi kita bukan menghasilkan itu juga enggak juga. Maksudnya kan ya itu menghasilkan juara yang bagus juga. Yang maksudnya yang terbukti kok, gitu loh. Tapi kan akhirnya kontennya Larka itu kan benar-benar banyak yang maksudnya menilai aku, wah Mas Anas kok pemikirannya gini sih. Aku dikirimi orang. Pertama lihat si Larka, wah anjir pertanyaan apa nih? Terus kamu yang jawab, ini kenapa Anas jawabnya begini juga? Tapi kan akhirnya di situ aku menerangkan kok, semua lomba itu pasti juaranya juga tetap bagus, tetap jelas. Maksudnya kalau dia cuma sepenggalan kata itu pasti emosi. Kan kita dapatnya kan cuplikan, gitu. Sama kayak podcast aku kan. Ya kalau cuplikannya, kalau cuplikannya aja. Aku yakin dia penasaran, kok si orang ini yang podcast sama Ko Willy bukannya orangnya bagus kok. Ngomongnya gini, tapi begitu ngeliat kontennya Ko Willy begitu di YouTube, tapi masalahnya yang mau lanjut nonton di YouTube itu nggak banyak. Tapi itu kok, ya itu tadi tergantung ketika narasumbernya kita menarik, obrolan kita menarik, ya mungkin juga bisa dilihat orang dan bisa mungkin juga buat pelajaran juga. Hidupnya dia seperti ini nih. Nah. Ini mudah-mudahan podcastmu ini gede nih viewernya. Ntar kamu juga bantuin posting-posting biar orang punya aku. Pokoknya aku pengennya kontroversial. Maksudnya kenapa sih harus kontroversi? Gini kok, maksudnya orang yang lihat aku pun, kenal aku pun, ya sebenarnya baik, sama-sama baik. Tapi ketika ada konten yang kontroversial, yang dia nggak suka, tapi dengan kepribadianku, pasti dia juga, Mas Anas sih orangnya baik kok, tapi kok ya cuma ngomongnya kayak gini. Tapi di situ sebenarnya aku pengen ngelihat orang mana sih yang cuma marah di konten doang, gitu. Cuma konten kok marah. Ini kan gini-gini. Tapi aku juga nggak seperti itu. Kejelasannya kan jelas gitu. Nggak ada yang jelekin siapa-siapapun. Realistis, jelas gitu kok. Tapi menurutku kamu kurang cocok di jalur kontroversi. Kamu di jalur biduan aja. Itu lebih menarik, Nas. Oke. Thank you ya, Nas ya. Siap. Udah meluangkan waktunya. Akhirnya kita bisa take podcast ya. Akhirnya. Udah berapa kali aku ke Jogja, janjian, bleset terus. Tapi kali ini akhirnya udah bisa podcast. Mudah-mudahan yang nonton dari followermu itu banyak.
Jadi berarti 2-3 tahun lagi bisa podcast lagi dengan studio ya, Go ya? Oh iya dong. Ya. Studionya Harus, udah maksudnya berubah tetap kita konten tetap harus ada tujuan gimana gitu ya, Go ya? Iya. Nah, biar bisa ditiru banyak orang ya, Go ya? Oke, boleh banget. Oke, thank you ya Nas ya. Siap, udah mau Willy. join kita dan Siap. mudah-mudahan kita nanti kalau ketemu lagi udah beda lagi suasananya. Oh, minum. Pastinya ngopi. Boleh minum kopi. Ya. Oke, thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan salam no cincong.